Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Eh, Kali ini kami kelompok 5 akan kembali lagi menjelaskan beberapa materi-materi terkait dengan manajemen agribisnis. Saat ini yang akan kita pelajari adalah tentang manajemen risiko agribisnis. Sebelum lebih lanjut, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis. Selanjutnya, sebelum lebih jauh lagi, sebelum masuk ke materi, marilah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agustina Wulandari, yang kedua ada Ayu Dewi Anissa, yang ketiga ada David Lumban Tobing, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Obed Harjanja, yang keempat ada Reksa Ananda Sufi. A. Resiko dalam agribisnis. Manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Selanjutnya, macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis. Yang pertama ada risiko berdasarkan sifat. Terdiri dari dua bagian, yaitu risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Yang kedua, risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Terdiri dua bagian. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dipertanggungan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan adalah semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, itu resiko berdasarkan asal timbulnya. Ada dua resiko. Yang pertama itu resiko internal, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya resiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, resiko kecelakaan kerja, resiko mismanajemen, dan sebagainya. Yang kedua itu resiko eksternal, yaitu berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan, misalnya resiko pencurian, penipuan, dan sebagainya. Kemudian komponen pokok resiko usaha. Manajemen resiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Instrumen inilah yang harus ada di dalam manajemen, baru proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Ini dia nih komponen yang dimaksud. Yang pertama itu ada lingkungan internal, yang dimana segala risiko yang memungkinkan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya. Yang kedua itu penentuan sasaran, yaitu pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu risiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Yang ketiga itu identifikasi peristiwa. Identifikasi peristiwa ini disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Untuk komponen ini boleh tidak mengakomodir semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Yang keempat, penilaian risiko. Memungkinkan sebuah perusahaan
atau bisnis untuk menilai suatu kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat resiko dengan dua perspektif. Yang pertama itu kecenderungan atau peluang dan besaran dari realisasi resiko. Selanjutnya yang kelima ada tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapi. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Yang terakhir, yang ke-8 ada pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana semestinya. Selanjutnya, C. Cara mengelola risiko dalam agribisnis. Ada 4 langkah dasar yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk membuat pengelolaan risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Agar bisa menyusun manajemen risiko, pelaku perlu mempertimbangkan terlebih dahulu risiko apa saja yang dapat timbul pada kegiatan usaha, yaitu risiko internal seperti kelancaran arus kas, kelancaran pasokan bahan baku, dan lain-lain, serta risiko bencana alam dan perubahan peraturan. Yang kedua ada penilaian tiap risiko. Setelah semua risiko dapat diidentifikasi dan didaftar, pelaku usaha yang memberikan penilaian apapun dampak yang besar dari risiko tersebut pada kelangsungan usaha. Misalnya, kelancaran arus kas memiliki nilai risiko, sedangkan pasokan bahan baku memiliki nilai risiko, sedangkan selain itu, lakukan juga pada terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Yang ketiga ada rencana penanggulangan. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat perencanaan penanggulangan untuk setiap risiko, terutama untuk risiko kritikal. Rencana tersebut termasuk hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan supaya terhindar dari risiko atau jika risiko terjadi. Misalnya dengan mengasuransikan aset perusahaan, mengasuransikan kesehatan karyawan, menerapkan standar keamanan untuk mencegah kecelakaan karyawan, dan menghindari transaksi dengan pihak yang memiliki risiko gagal bayar. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat ada monitor dan evaluasi secara berkala. Jika semua rencana penanggulangan selesai, jangan lupa untuk selalu melakukan pemantauan pada rencana-rencana yang telah disusun tersebut. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu analisis resiko usaha tani bunga krisan potong, studi kasus di PT Alam Indah Bunga Nusantara. Krisan atau Chrysanthemum merupakan salah satu jenis tanaman hias yang telah lama dikenal dan banyak disukai masyarakat, serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bunga krisan yang juga memiliki kesegaran yang relatif lama dan mudah dirangkai, krisan merupakan salah satu jenis bunga potong penting. Pada perdagangan tanaman hias dunia, bunga krisan merupakan salah satu bunga yang banyak diminati oleh beberapa negara Asia, seperti Jepang, Singapura, dan Hong Kong, serta Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. PT Alam Indah Bunga Nusantara merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang tanaman hias yang terletak di Jawa Barat. Tanaman yang paling unggul dihasilkan perusahaan adalah krisan. Perusahaan ini mampu meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan bunga potong, khususnya bunga krisan potong, dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini ada lebih dari 33 varietas bunga krisan yang diproduksi oleh PT Alam Indah Bunga Nusantara. Sumber-sumber resiko usaha tani yang dihadapi PT Alam Indah Bunga Nusantara adalah perubahan cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi,
fluktuasi permintaan pasar lokal, kerusakan greenhouse karena faktor alam, sifat produk yang mudah rusak, tingkat kesuburan lahan, keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan resiko yang sudah dilakukan PT Alam Indah Bunga Nusantara adalah dengan cara preventif, yaitu mengembangkan sumber daya manusia, mengadakan peningkatan pendidikan dari sekolah dasar menjadi setara dengan sekolah menengah pertama. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperkecil terjadinya ketidaktelitian dalam perhitungan bibit dan untuk meningkatkan kreativitas tenaga kerja tersebut. PT Alam Indah Bunga Nusantara membuat perencanaan produksi agar penanaman jumlah varietas krisan dapat disesuaikan dengan bagian produksi dan nursery. Penyemprotan pestisida dilakukan lebih awal dengan tujuan dapat menekankan meminimalisir pertumbuhan hama dan penyakit. Strategi yang dapat dilakukan PT Alam Indah Bunga Nusantara dalam proses produksi adalah dengan memperbaiki kondisi greenhouse sehingga penggunaannya dapat lebih optimal. Guna memperkecil sumber risiko keuangan dapat dilakukan dengan cara penyitaan aset dan melakukan sistem pembayaran di awal. Kesimpulan yang bisa kami dapat dari materi manajemen risiko agribisnis ialah risiko adalah kemungkinan terjadi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan maupun tindakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan atau meminimalisir risiko atas suatu portofolio sesuai dengan kebijakan investasi masing-masing dalam kelolaan. Penerapan sistem manajemen risiko mengacu pada peraturan serta ketentuan yang tertuang dalam kebijakan perusahaan. Manajemen risiko dan pengendalian internal memiliki kesamaan materi dan komponen dan saling terkait satu dengan lainnya. Manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi kendalanya. Sementara itu, aktivitas pengendalian akan menjadi optimal dengan menggunakan pendekatan risiko. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi manajemen risiko agribisnis. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.